Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pilar-pilar layang tol Harbor 2 sudah mulai tersambung ke arah Tanjung Priok yang nantinya akan ada off-ramp dan on-ramp. Tol ini adalah tol langsung dari arah Ancol Timur menuju ke Simpang Susun Pluit. Dengan begitu tidak ada simpang susun atau juga on-ramp, off-ramp di antara keduanya. Panjang dari tol ini adalah 9,69 km. Proses pembangunannya dibagi ke dalam zona-zona, baik di sisi utara atau juga di sisi selatan. Kecepatan untuk kendaraan yang nantinya akan melewati tol ini adalah standar, yaitu 80 km per jam, dengan jumlah lajur adalah 3 lajur setiap jalurnya. Lebar jalan 3,5 meter, kemudian ada junction ataupun persimpangan yang hanya ada di Ancol Timur atau juga di Simpang Susun Pluit. Dari arah RE Marta Dinata Tanjung Priok dapat kita lihat proses pembangunan sudah banyak berdiri pilar-pilarnya, berikut juga pier head. Kemudian tadi di bagian area belakang kita sudah lihat di antara pier head sudah disambungkan dengan box-box girder sehingga membentuk jembatan layang. Nah, sebenarnya tol ini juga terhubung dengan tol yang ada di depan kita yang sudah beroperasi, yaitu yang dari arah Kebon Bawang Wiyoto Wiono menuju ke arah Ancol. Akan ada sambungan ya di samping Jakarta International Stadium dan masuk ke tol layang Harbor 2 ini. Tol ini lebih tinggi dibandingkan dengan tol Harbor 1 yang ada di depan kita, karena tol ini adalah tol double decker ya, tol di atas tol sebenarnya. Untuk sambungan yang dari arah Wiyoto Wiono persis berada di sekitar sini. Dan pilar-pilar yang ada nampaknya memang sangat tinggi ya dibandingkan dengan arah Tanjung Priok, karena yang ke arah Tanjung Priok itu ada on-ramp dan off-ramp ataupun jalur keluar masuk yang sudah menyatu dengan jalan RE Marta Dinata. Proses pemasangan dari box-box girder menggunakan girder launcher. Nah, launchernya adalah besi yang cukup panjang, rangka-rangka besi, kemudian rangka-rangka tersebut mengangkat dari balok-balok girder yang ada di bawah untuk disambungkan satu sama lain, disusun sehingga membentuk jembatan layang dan berada di atas pilar-pilar yang sudah selesai. Menuju ke arah Kemayoran, di sini dapat kita lihat pilarnya makin rendah. Berarti memang tadi pilar-pilar yang tinggi yang ada di belakang kita khusus untuk crossing tol Harbor 2 dengan tol Harbor 1. Sebenarnya di sekitar JIS sendiri akan ada stasiun kereta KRL Ultimate ya, dan itu masih belum ada progresnya. Nampaknya menunggu tol Harbor 2 selesai pekerjaannya. Jalan RE Marta Dinata yang kita lalui di sini sudah sepenuhnya satu arah menuju ke Simpang Susun Kemayoran yang ada di depan. Kemudian pilar-pilar layang tol Harbor 2 berada di bagian pinggir, serta ada rel kereta ya yang melayani penumpang dari Ancol ke Tanjung Priok di bagian sebelahnya. Tampak di sini trailer ya, truk trailer yang cukup panjang membawa box girder. Kemudian ini nantinya yang akan diangkat dan menyambungkan di antara pilar-pilar yang ada menjadi jalan layang tol. Beberapa waktu lalu kawasan RE Marta Dinata di sini sempat direndam oleh rob ataupun naiknya air laut ke daratan. Dengan adanya tol ini tentu membuka akses baru bagi masyarakat yang akan menuju ke arah Ancol atau juga menuju ke arah Pluit. Tadinya jalan RE Marta Dinata di sini adalah dua arah. Namun karena adanya proses pembangunan jadi satu jalur itu ditutup, kemudian jalur yang ke arah Priok itu dipakai menuju ke arah Kemayoran. Secara desain akan seperti ini, ada jalan kendaraan bermotor, kemudian di bagian pinggir ada layang tol Harbor 2. Kemudian di sebelahnya ada jalur kereta.
Kurang lebih seperti ini. Jalan RE Marta Dinata setelah nanti selesai pembangunan tol Harbor 2 itu akan difungsikan kembali dua arah ataupun dua jalur. Kemudian setiap jalurnya memiliki dua lajur. Secara desain yang kalau kita lihat di media sosialnya Wika, tol Harbor 2 adalah seperti ini. Ada tol di atas jalan tol, kemudian di bawahnya ada tol Harbor Road 1. Project Challenge ini adalah tantangan dari project tol bertingkat ataupun tol double decker. Yang benar-benar kita lihat bertingkat kemarin adalah di Kuala Lumpur ya. Nah, nanti kita belum tahu tol Harbor Road 2 apakah akan benar-benar seperti ini. Jadi ada pilar yang seperti pencabangan, kemudian di setiap cabangnya ada jalan. Ini adalah modeling untuk arus kendaraan dari arah Tanjung Priok dan sebaliknya. Nah, tol ini melintas di atas tol Harbor Road 1 dan terus sampai Simpang Susun Kemayoran. Kendaraan-kendaraan yang bisa menggunakan tol ini adalah kendaraan kecil dan juga kendaraan besar ya, ataupun truk. Berbeda dengan layang MBZ itu hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil. Ke arah Simpang Susun Kemayoran dapat kita lihat di sini tol Harbor 2 makin lama makin turun. Tapi nanti pas di sekitar area Simpang Susun akan naik kembali karena akan crossing dengan Simpang Susun Kemayoran. Bagian pinggir dari rel kereta dapat kita lihat di sini juga tetap dipergunakan oleh masyarakat ataupun juga oknum lainnya untuk menaruh barang atau untuk membuat semacam bangunan-bangunan kecil ya atau tempat membuang sampah. Nah, harusnya area ini clear ya ataupun tidak ada penggunaan-penggunaannya melainkan dapat dipakai sebagai akses pejalan kaki, trotoar atau area terbuka hijau. Ke arah Kemayoran dapat kita lihat di sini juga masih satu arah. Dan arus kendaraan di hari Minggu ini sudah jauh lebih longgar dibandingkan dengan sebelumnya. Area ini pada saat awal-awal pembangunan ya, ditutup sebagian besar dari lajurnya, kemudian menyisakan satu lajur saja untuk kendaraan bahkan di beberapa lokasi sehingga terjadi kepadatan. Kepadatan bukan hanya arus kendaraan di Jalan RE Marta Dinata dari arah Ancol atau dari arah JIS, melainkan juga yang keluar tol menuju ke Gunung Sahari, Kemayoran, dan Mangga 2. Dapat kita lihat di depan di sini tiang-tiangnya naik kembali ya ketinggiannya. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa tidak dibuat sejajar saja untuk tiangnya sampai ke arah crossing dengan tol Kemayoran? Kita belum tahu. Beberapa tiang di sini masih ada scaffolding dan juga tangga-tangga yang biasa dipergunakan oleh para pekerja untuk menyelesaikan aktivitas di ketinggian. Di bawah dari Simpang Susun Kemayoran di sini hanya ada satu lajur untuk kendaraan roda 4 dan menyisakan sedikit bagi kendaraan roda 2 dapat melaluinya. Sehabis Simpang Susun Kemayoran, di sini belum ada lagi pilar-pilar yang berdiri, hanya ada rekayasa arus lalu lintas dari arah Gunung Sahari nampaknya menuju ke arah Ancol. Jalur yang kita lewati menuju ke arah Gunung Sahari di sini hanya tinggal satu lajur, kemudian di bagian pinggir sudah mulai ditutup dengan barrier beton dan panel. Dari arah sebaliknya juga satu lajur. Di bagian dalam area konstruksi yang ditutup barrier beton panel, di sini sudah ada tabung-tabung silo yang nantinya akan dipergunakan untuk
mendukung ya penyimpanan material-material terkait dari proses konstruksi yang dilakukan. Terdapat rotary drilling rig atau mesin pengebor yang biasanya dipakai untuk membuat pile-pile ataupun bore pile. Ada ekskavator yang dikerahkan pada saat nanti sudah dibor tanahnya keluar, maka akan diangkut oleh ekskavator, di-loading ke dalam truk, dibawa keluar dari lokasi. Di bagian pinggir barusan saja kita lihat pipa besi yang cukup besar dan panjang. Itu adalah casing yang dipergunakan untuk membentuk pile-pile ya, ataupun cakar yang nantinya ada di dalam tanah, sehingga menguatkan dari pondasi pilar-pilar yang dibangun. Nah, kedalaman dari pile itu tergantung dari fungsi yang ada di atasnya. Ya, biasanya untuk fungsi-fungsi menampung ataupun menopang kendaraan-kendaraan yang sangat berat, simpang susun dan lainnya, itu akan lebih dalam dibandingkan dengan area-area lainnya. Baik, perjalanan kita lanjutkan di ujung Jalan Gunung Sahari. Di sini ada flyover Jalan RE Marta Dinata menuju ke arah Jalan Lodan. Di bagian depan sebenarnya jalannya terbelah dua ya, ataupun terpecah dua. Yang satu adalah on ramp masuk ke tol Harbor 1 ataupun tol pelabuhan. Kemudian di sebelahnya ini adalah jalan akses RE Marta Dinata yang diberi pembatas. Kemudian persis di samping akses masuk tol juga sudah mulai ditutup dengan barrier beton dan panel. Pekerjaan-pekerjaan land clearing sudah kita lihat di bagian dalam, ataupun tanah-tanah yang mulai diratakan, dibersihkan. Kemudian adanya aktivitas permulaan untuk penyiapan bore pile. Di sini malah sudah bolong ya. Diberi pita kuning hitam agar para mungkin masyarakat atau pekerja dapat mengetahui itu berbahaya, karena tadi ada lubang ya yang sudah cukup dalam mungkin dan terisi air. Jalan kendaraan bermotor di sini agak rusak kalau kita perhatikan di bagian pinggir, kemudian hanya di bagian yang kita lalui agak lebih baik. Trotoar apalagi di sini tidak begitu kelihatan ya secara bentuk, dan mungkin tetap bisa dilalui oleh masyarakat. Persis di samping gate tol di sini sudah berdiri pilar-pilar yang segera akan dinaikkan box girdernya. Sudah ada girder launcher dan nampaknya box girdernya belum kelihatan. Biasanya nanti akan ada truk trailer yang cukup panjang membawa box girder dan dinaikkan menggunakan girder launcher. Terdapat juga satu crane yang cukup besar. Proses pengangkatan dari box girder oleh girder launcher itu mirip dengan crane ya, samalah. Dipasang pengait, kemudian diikat dan dinaikkan. Satu hal lagi, di depan ternyata ada box girder baja. Berbeda dengan lokasi yang tadi ke arah JIS, kita lihat box girdernya terbuat dari beton dan modelnya itu lebih pendek-pendek. Kalau ini adalah baja yang cukup panjang, nampaknya untuk mengcover area yang agak jauh jangkauannya di antara pilar, mungkin di sekitar sini. Baja-baja tersebut biasanya dalam bentuk box-box kecil, kemudian disambungkan satu sama lain sehingga menjadi lebih panjang dan mulai dinaikkan. Untuk pilar-pilarnya di sini berada di pinggir kali ya, tadi berada di pinggir jalan di sisi kiri, saat ini pindah ke area pinggir kali. Lajur kendaraan di sini cukup memadai, ada 2 lajur dan dapat dilewati oleh kendaraan besar dan juga kendaraan kecil. Bahkan ini lumayan besar keduanya. Sebentar lagi jalan RE Marta Dinata habis ya, dan dapat kita lihat di bagian depan sudah mulai ada pembongkaran untuk area pinggir dari tol Harbor 1, tol pelabuhan yang sudah ada.
sehingga nanti dapat dilanjutkan proses pembangunan pile-pile dan juga pilar-pilar penopang tol Harbor 2. Kita akan ambil arah Pluit ke jembatan 3 ya. Ini kita butuh tenaga. Di desain awal sempat kita lihat ada 2 jalur ataupun 2 bagian jalan yang di sisi utara dan sisi selatan. Namun kalau kita perhatikan tadi itu girdernya itu sudah membentuk 2 jalur. Di bagian depan dapat kita lihat ada area yang ditutup. Nah, apakah di sini akan crossing? Kita belum tahu, tapi yang jelas sepertinya tidak. Karena pilar-pilar yang ada berikutnya itu berada di pinggir dari tol Harbor Road 1 ataupun tol pelabuhan di sisi selatan. Namun petunjuknya tetap di sini adalah pembangunan jalan tol. Pemanfaatan area bawah tol yang ada dapat kita lihat seperti di pinggir ya, ada yang dipakai untuk hunian juga ya di beberapa lokasi. Kemudian ada yang dipakai untuk menempatkan barang-barang. Dari atas jalan tol, kita tadi dari Simpang Susun Pluit menuju ke arah JIS. Nah, di seberang kita dapat melihat adanya pilar-pilar yang sudah berdiri. Kemudian ada tulang-tulang besi yang masih di atasnya dapat dilanjutkan untuk pembangunan pierhead. Dan area ini berada menjelang ke arah Kota Tua kalau dari arah JIS. Bagian atas sudah ada juga yang pierheadnya selesai. Nampaknya bisa dilanjutkan dengan pemasangan girder-girder. Nah, tadi yang kita lihat itu ada box girder baja. Kemungkinan untuk area-area seperti ini karena jarak antar pilar di sini kita lihat cukup jauh. Baik, kita pindah ke jalan Tongkol ya untuk melihat bagian pinggir dari tol Harbor 1, tol pelabuhan yang ada di sekitar sini. Area yang ada di samping dari tol ini sudah bersih, sudah clear, tinggal dilanjutkan untuk pembangunan bore pile dan seterusnya menjadi pilar-pilar layang tol Harbor 2. Bahkan di sekitar sini kita lihat adanya seat pile baja yang dipasang di pinggir dari pondasi pilar yang akan dibangun. Di atas ini adalah jalur kereta yang menghubungkan arah kota ke arah Tanjung Priok ya. Nah, di samping kita ini adalah Jalan Taman Kota Intan. Nah, area ini adalah area yang dipakai untuk lokasi binaan para pedagang yang ada di depan atau sekitar Plaza Stasiun Jakarta Kota Beos. Namun pedagang lebih memilih area stasiun karena lebih dekat. Persis di samping tol tadi kita lihat area yang ada di pinggirnya. Di sini para pedagang menggunakan trotoar. Nah, area pinggir yang ada di sisi selatan sini sudah clear, kemudian sudah ada nampaknya pekerjaan penyiapan dari pondasi pilar-pilar yang ada di sekitar kota. Bahkan itu sudah berdiri ya, yang kita lihat di sana. Kota. Untuk Simpang Susun Pluit sendiri nanti akan seperti ini. Dari arah bandara ada sambungan ke tol Harbor 2, kemudian dari arah Tomang juga ada sambungan ke tol Harbor 2, baik on ramp atau juga off ramp atau jalur sambungan yang menuju ke tol Harbor 2 atau yang keluar dari tol Harbor 2. Dengan begitu Simpang Susun Pluit akan punya banyak
tol bertingkat yang ada di sekitar sini. Tadinya yang cukup tinggi dari arah bandara ya. Kemudian yang sekarang yang akan lebih tinggi nanti dan targetnya adalah di tahun 2025 adalah yang dari arah Tomang menyeberang ke arah Ancol langsung menuju ke arah Priok. Ini adalah simpang susun Kemayoran. Di sini ada pilar yang akan kita lihat di depan yang crossing di atas simpang susun ini. Tol Pelabuhan 1 sendiri di sini kita lihat juga sudah cukup tinggi. Dan ini adalah Tol Harboro 2 pilar-pilarnya. Sama dengan ini adalah arah sebaliknya. Di sini Tol Pelabuhan 1 dan Tol Pelabuhan 2 Harboro 2 berdampingan. Baik, kita akan kembali ke arah Tanjung Priuk. Dari Jalan Ketel, kita akan ambil ke kiri untuk melihat perkembangan dari sisi jalan, sisi utara RE Marta Dinata. Di jalan ke arah Tanjung Priuk RE Marta Dinata sudah berfungsi tentunya untuk dua arah kendaraan, baik yang menuju ke arah Kemayoran atau juga yang menuju ke arah Tanjung Priuk. Tampak jalan yang ada di sini sebenarnya basah ya, bagian pinggir dari jalan trotoarnya juga cukup basah karena pernah terendam oleh rob. Jadi sebenarnya Jakarta memang membutuhkan ya tanggul yang lebih tinggi agar permukaan air laut pada saat rob itu tidak sampai ke daratan. Di atas kita lihat sudah tersambung hampir 4 pilar menuju ke 4 pilar, dan setiap pilar ada 2 jalur kendaraan tol layang Harboro 2. Makin ke ujung ini pilarnya makin rendah karena nanti akan turun dan menyatu dengan jalan akses RE Marta Dinata menuju ke arah Tanjung Priuk, serta akses dari Tanjung Priuk ke arah RE Marta Dinata masuk ke Tol Harboro 2. Area tempat pembangunan pilar-pilar layang Tol Harboro 2 adalah tadinya area taman ya, kalau kita perhatikan dari kondisi sebelumnya, dan juga ada pemanfaatan area tersebut untuk lokasi-lokasi berdagang. Sebenarnya areanya bukan area untuk dipakai bebas oleh umum ya, melainkan area mungkin milik pemerintah provinsi untuk penghijauan. Ditutup dengan panel, di sini tidak bisa melihat ke dalam lebih banyak, jadi pilar-pilarnya sudah ada yang berdiri dan makin ke ujung makin rendah. Barusan ada yang turun dari atas truk trailer, nampaknya menumpang truk tersebut menuju ke arah sini dari lokasi yang ada mungkin di sekitar Kemayoran. Dengan banyaknya truk-truk di sekitar sini, trailer-trailer pada saat harus membawa barang-barang logistik menuju ke arah Pluit, truk ini tidak lagi ya naik di sekitar Kemayoran, melainkan bisa langsung naik Tol Harboro 2 dan sampai lebih cepat ke arah Pluit. Tampak di bagian pinggir sudah ada abutment, tinggal nantinya disambung dengan pilar-pilar yang sudah ada dan menjadi akses on-ramp dan off-ramp. Plus kalau bisa sekalian dirapikan trotoar yang ada di sini ya, karena sudah banyak yang rusak, dan dapat berfungsi untuk akses masyarakat yang berjalan. Saluran air nampaknya juga sudah diperbaiki dan baru ini kalau lihat dari pengecoran salurannya. Jadi di sepanjang pembangunan kita dapat lihat ada beberapa girder launcher yang berfungsi untuk menaikkan beton-beton girder, box-box girder yang sudah siap, yang bisa dipakai membentuk jalan layang tol. Beberapa lokasi itu ada yang menyempit, kemudian ada yang 2 arah, ada yang 1 arah.
Semoga 2025 ini selesai dan dapat bermanfaat bagi arus lalu lintas yang langsung dari arah Ancol Timur, tol Pelabuhan 1 Wiyoto Wiono ke arah Pluit dan juga sebaliknya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.